A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa'aqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah wa barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Matnul Azhariyah atau Muqaddimah Al-Azhariyah, yang mana kemarin kita hanya membahas alamatul ismi. Alamatul ismi, tanda-tanda kalimat isim. Yang dibahas di dalam kitab ini ada 4 tanda. Yang mana sebenarnya alamat isim itu mungkin kata Imam Suyuti sangat banyak, lebih dari 30. Bahkan ada ulama yang mengatakan alamat isim itu ada 50. Ala kulli hal, kemarin juga kita membahas tentang yang berkaitan dengan isim, ta'rif, had isim, hukum isim, begitu pula istiqaq isim. Maka kita bahas juga terhadap kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu mempunyai had, mempunyai ta'rif, lughatan wastilahan, menurut bahasa dan menurut istilah ulama ahli nahwu. Menurut bahasa, yang disebut dengan fi'il adalah al-hadas alladzi yahdusuhul fa'il, yaitu kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh seorang yang melakukan, gitu. Jadi intinya fi'il itu menurut bahasa adalah hadas, suatu kejadian atau suatu perbuatan. Itu bisa disebut dengan fi'il menurut bahasa. Sedangkan fi'il menurut istilah adalah kalimatun dalas ala maknan fi nafsiha waqtaronats bi ahadil azminah as-salasati wada'an, yaitu kalimat yang menunjukkan terhadap suatu makna bagi dirinya dan juga dibarengi oleh salah satu dari zaman yang 3, imma zaman madi, zaman yang sudah lalu, wa imma zaman hal, zaman sekarang, wa imma zaman yang akan datang mustakbal, gitu. Baik itu masa lalu, masa kini, atau masa depan. Itulah kalimat fi'il. Fi'il itu dia mempunyai makna dan juga ada zamannya. Secara wadoknya, artinya secara penetapannya memang sudah, dasarnya sudah ada. Nah, kemudian tadi ta'rif daripada fi'il. Hukum fi'il, hukumnya kalimat fi'il itu secara asal. Kalau isim secara asal mu'rab, kalau fi'il kebalikannya, secara asal mabni. Cuma ada yang mu'rab. Fi'il kebanyakan mabni, tidak bisa berubah. Cuma ada satu fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari', yang tidak ada nun taukid sakilah ataupun nun taukid sakilah atau khafifah atau nun inas. Jadi setiap fi'il mudhari' yang tidak ada 2 nun, maksudnya nun taukid atau nun inas. Wa a'rabu mudhari'an in ariya minuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin, sebagaimana Ibnu Malik menjelaskan. Jadi hukum fi'il, balik lagi ke fi'il. Fi'il itu hukumnya apa? Mabni. Cuma ada satu fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari' mu'rab? Karena menyerupai isim. Sebagaimana kenapa isim mabni? Karena menyerupai huruf. Jadi kalau tidak sesuai dengan asal berarti ada alasan. Nah, fi'il secara asal mabni, ya udah, kalau asal layus alu an sababi. Kalau emang asalnya begitu ya udah, nggak perlu ditanyakan, emang udah asal. Sedangkan ketika tidak sesuai dengan asal maka harus dipertanyakan ada apa. Nah, fi'il ada apa dia? Fi'il mudhari menjadi mu'rab karena menyerupai isim. Baik menyerupai isim dari makna ataupun
menyerupai isim dari kalimat, karena katanya fi'il mudhari itu biasanya sama dengan isim, yaitu dari isim fa'ilnya. Yadribu sama dengan dharibun, yaitu dari segi harokat dan sukunnya. Yadribu, ya harokat, dod sukun, ro harokat, ba harokat, dharibun harokat sukun harokat gitu. Contoh akroma yukrimu, mukrimun sama. Yankasiru, munkasirun. Jadi harokat sukun harokat gitu. Itu makanya fiil mudhari dinamakan fiil mu'rab karena menyerupai isim. Dan kenapa juga dia dinamakan mudhari? Mudhari itu artinya mudharaah, diambil dari kata dhara'a yudhari'u mudhara'atan. Bimakna syabaha yushabihu musyabahatan, menyerupai. Jadi mudhari itu menyerupai, yaitu menyerupai isim. Kenapa fiil mudhari ketika ada nun taukid atau nun inas jadi mabni? Karena nun taukid dan nun inas itu min khawasil fi'li, khusus bagi fiil. Ketika fiil mudhari ini mempunyai nun, yang mana nun itu adalah khasiat daripada fiil, maka dia menjadi hukum asal fiil, yaitu mabni. Itulah alasannya. Kemudian masuklah kita langsung ke, atau istiqaq dulu. Istiqaq fi'il. Fi'il itu diambil dari kata fa'li bil fathi. Jadi al-fi'al yang dibaca kasroh fa'nya itu diambil dari kata al-fa'al yang dibaca patah fa'nya, yang artinya bimakna al-amal. Gitu. Kemudian langsung ke alamat fi'il yang memang itulah yang akan dijelaskan oleh musannif Asy-Syaikh Khalid Al-Azhari. Wa alamatul fi'li. Nah, kemarin ada siapa? Izudin minta dimaknain Jawa, jadi anak maknain Jawa dulu ya. Makna Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatul fi'li lan utawi tetenggere fi'il. Qad iku lapad qad. Nahwu yaiku saumpamane lapad qad koma Zaidun. Maknane teman-teman wis ngadeg Zaidun sapa ki Zaid. Wa qad yaqumu lan lapad qad yaqumu maknane terkadang ngadeg ya ki Zaid. Wasinu lan sin. Nahwu yaiku saumpamane lapad sayaqulus sufaha. Sayaqulus sufaha maknane ngucap as-sufaha sapa orang-orang bodoh. Wata utani sisakinatu lantak tanis kang sukun. Nahwu qomats yaiku saumpamane lapad qomats. Manane wis ngadeg ya wong wedon. Wa yaul mukhatabati ma'at thalab. Lan ya mukhatabah ma'at thalab sertane thalab murih. Nahwu yaiku saumpamane lapad qumi manane ngadeg sira wong wedon. Nah, itu alamat fi'il. Yang pertama adalah qad. Yang mana qad itu hanya qad itu bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi di alamat fi'il ini sebenarnya di sini kan ada 4. Yang memang alamat fi'il itu ada 4 jenis. Maksud ada 4 jenis itu, alamat fi'il itu ada alamat mustarokah. Bisa masuk ke lebih dari satu fi'il. Bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk juga ke fi'il mudhari. Ada yang khusus untuk fi'il madhi, ada yang khusus untuk fi'il mudhari, ada yang khusus untuk fi'il amr. Makanya ada 4. Bisa fi'il madhi dan mudhari, khusus madhi, khusus mudhari, khusus amr. Makanya di sini ada 4. Pertama yang bisa masuk ke madhi dan mudhari yaitu qad. Qadnya disebut dengan qad harfiyah karena ada qad ismiyah gitu. Jadi yang menjadi tanda kalimat fi'il adalah qad harfiyah. Ketika ada kalimat fi'il kemasukan qad, maka otomatis kalimat tersebut itu disebut fi'il. Atau maksud ada qad ini enggak harus qadnya ada, yang penting bisa menerima qad. Baik itu fi'il madhi, contohnya qad qoma Zaidun. Artinya qad qoma Zaidun wis ngadeg, yaitu nyata telah berdiri Zaid. Nah,
Dan kod harfiah ini ketika masuk ke dalam fi'il madi itu bisa dua makna. Dengerin. Bisa dua makna. Imma li tahqiq wa imma li takrib. Jadi kalau kod masuk ke fi'il madi imma li tahqiq wa imma li takrib. Qad qama Zaidun. Memang nyata sudah berdiri Zaid. Berarti kodnya itu li tahqiq, membuatkan nyata gitu. Memang benar-benar sungguh-sungguh memperkuat kalam kod itu. Ada kod di takrib. Belum terjadi perbuatannya. Kayak qad qamatis shalah. Di qomat itu kan sholatnya belum, tapi qad qamatis shalah. Sudah berdiri sholat. Padahal belum sholat. Berarti kodnya itu li takrib, maksudnya bentar lagi sholat gitu. Li takrib. Sedikit lagi, mendekati gitu. Jadi kod itu kalau masuk ke fi'il madi ada dua makna, imma li tahqiq wa imma li takrib. Sedangkan kalau kod masuk ke fi'il mudhari ada dua juga, imma li taklil wa imma li taksir. Maknanya artinya taklil, membuat banyak, membuat sedikit, atau li taksir, membuat banyak. Maksud li taklil yaitu jarang. Kalau li taksir maksudnya sering. Contoh, kalau di sini qad yaqumu Zaidun. Cuma biasanya kalau qad itu lebih banyak li taklil untuk fi'il mudhari. Qad yaqumu. Atau contoh lagi qad yanjahul kasul. Itu li taklil. Terkadang yanjah lulus al kasul, orang yang malas. Orang yang malas terkadang lulus. Jadi qad itu maknanya li taklil, terkadang. Tapi kalau ganti qad yanjah al mujtahid, berarti li taksir. Emang biasanya orang yang sungguh-sungguh itu lulus gitu. Kemudian setelah alamat yang mustarokah masuk ke alamat-alamat khusus. Yaitu yang kedua dari alamat fi'il adalah sin. Wa tukhtassu bil mudhari'. Sin itu khusus masuk ke fi'il mudhari'. Nah, masuk yang khusus nih. Pertama khusus fi'il mudhari'. Mana contohnya? Nahwu sayaqulu sufaha. Nah, sayaqulu sufaha. Nah, yaqulu fi'il mudhari' karena kemasukan sin. Yang mana sin ini mempunyai makna lit tanfis. Apa itu tanfis? Yaitu istiqbal. Jadi ketika fi'il mudhari' kemasukan sin, maka otomatis fi'il mudhari' itu mempunyai zaman yang akan datang. Gitu. Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang bodoh. Nah, yang mana fi'il mudhari' itu kan ihtimal zaman hal atau zaman istiqbal. Tapi ketika fi'il mudhari' ada sin, maka otomatis jadi zaman istiqbal. Termasuk sin saufa, kawannya sin. Sama-sama li tanfis. Yaitu ketika ada saufa, maka jadi zaman mustaqbal juga. Nah, lafadz saufa ini menurut jumhur ulama itu kalimat yang berbeda daripada sin. Jadi sin dan saufa itu beda. Artinya dua kalimat mustaqil masing-masing. Cuma karena ada yang berpendapat sin itu potongan dari saufa. Saufa yang dipotong disisakan sinnya doang. Saufa, waw dan fa-nya dibuang jadi tinggal sin. Maknanya sama katanya gitu. Tapi menurut jumhur ya sin dan saufa ya beda masing-masing. Gitu. Perbedaannya apa? Kalau saufa itu zaman istiqbalnya tanfisnya lebih jauh gitu dibandingkan sin gitu. Tanfisnya itu lebih jauh. Jadi nantinya lebih nanti gitu. Zaman mustaqbalnya, zaman masa depannya. Kalau pakai lafadz saufa. Terus jadi ketika ada kalimat bisa menerima sin atau saufa itu otomatis fi'il dan otomatisnya fi'il mudhari khusus. Kemudian yang khusus untuk fi'il madi yaitu wata uta nisis sakinah. Tak tanis yang sukun yang mana ini khusus bagi fi'il madi, contohnya qomats gitu. Atau qa'adats atau qolats. Pokoknya ketika kalimat bisa menerima tak tanis berarti fi'il madi dorobat. Yang tujuannya tak tanis itu bahwa fa'ilnya itu mu'annas, pelakunya itu perempuan. Mu'annas itu imma mu'annas hakiki wa imma mu'annas majazi gitu. Apa bedanya mu'annas hakiki dan majazi?
mu'annas hakiki itu bisa melahirkan atau bisa bertelur. Kalau mu'annas majazi tidak bisa melahirkan, tidak bisa bertelur. Jadi cuma lapatnya aja mu'annas. Kayak ardun mu'annas. Bisa melahirkan? Enggak gitu. Atau kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat yang ada taknisnya mu'annas. Tapi bukan nama orang gitu. Nah, itu kan berarti mu'annas majazi. Ya, jadi intinya adanya tanis di fi'il mudhari itu tujuannya fa'ilnya mu'annas. Kemudian yang keempat, alamatul fi'li adalah ya'ul mukhatabah ma'at tolab, yaitu ya mukhatabah beserta tolab. Tolab itu ya perintah atau keinginan atau permintaan. Jadi ini khusus bagi fi'il amr. Jadi ketika ada ya'ul mukhatabah, ya-nya tujuannya khitab dan ada makna tolab, makna perintah. Karena kalau nggak ada makna tolab, ya'ul mukhatabah itu mungkin saja masuk ke fi'il mudhari. Makanya pakai ma'at tolab supaya dikhususkan untuk fi'il amar. Contohnya lapad kumi, berdirilah kamu perempuan. Dan ya mukhatabah itu tujuannya kayak taknis, yaitu untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya atau orang yang disuruh tersebut itu adalah perempuan satu. Yaitu kumi umpamanya, idribi, uktoli, bunuhlah sama kamu perempuan, atau banyak, unsuri, iftahi. Berarti setiap kalimat yang bisa menerima ya mukhatabah beserta mempunyai makna tolab berarti namanya fi'il amar. Karena ada yang mempunyai makna tolab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Berarti namanya bukan fi'il amr, namanya isim fi'il amr. Contoh soh, dimana uskut, ada perintah, tapi nggak bisa. Sohi nggak bisa menerima ya mukhatabah. Amin, nggak bisa. Amini, nggak bisa. Jadi kalau isim fi'il amr itu tujuannya apa? Ada isim fi'il amr. Isim fi'il amr itu ikhtisor, supaya mempersingkat. Ikhtisor. Sehingga dengan isim fi'il amr itu sah buat mufrad, buat mudzakkar, buat muannas, buat jama', buat musanna semua. Jadi satu kalimat untuk semuanya. Jadi yang disuruh diamnya satu orang soh, bimana uskut. Bisa soh untuk banyak orang supaya berhenti semua orang, atau untuk perempuan, untuk laki-laki. Nah, itu tujuannya isim fi'il amr. Kan udah ada fi'il amr. Kenapa harus ada isim fi'il amr? Isim fi'il amr itu kayak supaya mempersingkat. Jadi kalimatnya cuma satu. Amin umpamanya gitu. Kecuali isim fi'il amr yang ada kaf khitabnya, maka itu kaf khitab menentukan nanti yang mukhatabnya mukhatab atau mukhatabah atau musanna atau jama atau mufradnya. Contohnya alaika, bimana ilzam, tetaplah kamu. Berarti alaika berarti ke sendiri, tapi kalau kebanyakan alaikum gitu. Kalau perempuan alaiki, alaikuma, dimana ilzam, ilzama, ilzamu gitu. Kalau ada kaf khitabnya kayak dunaka, aikhud, atau dunakum, aikhudu, itu isim fi'il amar. Jadi itulah alamat fi'il yang dijelaskan oleh musannif, yaitu pertama qad. Ketika ada kalimat, setiap kalimat ini patokannya bukan harus ada ya, menerima. Jadi setiap kalimat menerima salah satu daripada 4 alamat ini, maka alamatnya alamat bahwa kalimat tersebut adalah fi'il. Imma qad yang bisa diterima oleh fi'il madi dan fi'il mudhari. Wa imma sin yang bisa hanya diterima oleh fi'il mudhari. Atau ta'nis yang hanya diterima oleh fi'il madi, atau ya mukhatabah ma'at tolab yang hanya bisa diterima oleh fi'il amr. Terakhir, wa alamatul harfi lan utawi tetengger kalimat huruf alla yaqbala iku yentah ora narima iya si huruf syai'an ing sawiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono kabeh. Mengkono-mengkono kabeh yaitu dari
alamatil ismi wa alamatil fi'li. Jadi alamat huruf, kalimat terakhir yaitu alamat huruf. Pertama huruf mempunyai had dulu. Menurut bahasa huruf bimana torof. Torof itu pinggir atau ujung atau suatu juz. Nah, kemudian yang dimaksud huruf menurut ahli nahwu adalah kalimatun dalas ala maknan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna kepada selainnya. Kalau kalau isim dan fiil itu mempunyai makna untuk dirinya sendiri. Perbedaannya kalau isim tidak tanpa zaman, kalau fiil menggunakan zaman. Tapi kalau huruf kepada selainnya. Jadi dia tidak, maknanya itu tidak jelas kalau tidak disandingkan dengan kalimat lain. Umpamanya min, dari apa ya? Dari mana nih? Harus jelas kan? Ala, atas apa? Ila, ke mana? Itu kan, jadi dia ala ghairiha, jadi mempunyai makna kepada selainnya, harus jelas. Minal bait ilal masjid, itu harus ada kalimat setelahnya. Itulah huruf. Sedangkan hukum huruf, semuanya huruf itu mabni ala qaulin, satu kaul gitu. Qaulin wahidan, qaulan wahidan. Enggak ada yang berbeda pendapat bahwa huruf itu hukumnya mabni. Kemudian alamat huruf itu disebut adamiyah. Kenapa adamiyah? Karena huruf itu apa sih? Alamatnya itu alla yaqbala syai'an min dzalik. Tidak menerima alamat isim, tidak menerima alamat fiil. Jadi enggak ada alamat yang ditentukan. Alamat huruf itu umpamanya A, B, huruf ini atau ini. Enggak. Huruf itu adamiyah. Tandanya itu ketidakadaan. Yaitu ketidakadaan maksudnya tidak menerima alamat isim, tidak bisa menerima alamat fiil, maka itulah tandanya huruf. Gitu. Kayak ada 3 orang. Umpamanya Apip, Ukasah, Gozi. Apip pakai peci hitam. Gozi pakai peci putih. Ukasah nggak pakai peci. Jadi alamatnya, tandanya si Apip apa? Pakai peci hitam. Alamatnya Gozi, peci putih. Ukasah nggak pakai peci. Jadi nggak pakainya itu sebagai alamat gitu. Kayak gitu, huruf itu kayak nggak pakai alamat, itulah alamatnya gitu. Nggak pakai alamat, itulah alamatnya. Jadi itulah kalimat huruf. Contohnya min, ila, kayak huruf-huruf jar atau waw huruf atop, dia tidak bisa menerima alamat isim yang 4. Kemarin kan isim 4 kan. Dan tidak bisa menerima alamat fiil yang 4. Jadi artinya alamat huruf itu ketika tidak bisa menerima 4 dari isim, 4 dari fiil, maka dia berarti adalah huruf. Summa lafdhu qismani. Cukup sekian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha alaina futuhal arifin. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafara dzikrihil ghafilun.